Tante juga bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, nama Tante Fajrina Jumarti SHMH CME. Kalau boleh tahu Tante ngajar di mana? Kalau Tante ngajarnya di PPI. Sebagai dosen. Dosennya banyak, ada termasuk juga PPKN, Pancasila, kewarganegaraan, hukum bisnis, hukum tenaga kerja, sama satu lagi hukum anti korupsi. Pertama, menurut Tante sendiri apa definisi dari hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu sebenarnya semua orang bisa mendapatkan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia bukan dari atas saja, tapi sampai ke bawah HAM itu harus didapatkan. Yang baru lahir pun wajib mendapatkan hak asasi manusia. Jadi definisinya tidak ada satu orang atau satu masyarakat pun tidak mendapatkan HAM. Pertanyaan kedua, mengapa HAM penting untuk manusia? Kenapa HAM penting bagi manusia? Contoh kecilnya aja, dari segi hukumnya, yang kita lihat di televisi atau di media sosial itu korupsi sama pencurian. Tapi korupsi yang miliaran dengan pencurian anggaplah di bawah 5 juta itu hukumannya hampir sama. Ada nggak HAM-nya? Tidak ada. Tidak ada. Adil, artikan dulu dari HAM, hak asasi manusia. Adil nggak kira-kira? Yang Tante tanya itu adil nggak dari pencurian yang cuma 5 juta sama yang miliaran, tapi hukumannya hampir sama? Adil nggak? Nggak adil. Makanya Tante bilang tadi. Apa pertanyaannya? Mengapa HAM penting untuk manusia? Karena semua warga negara itu wajib mendapatkan keadilan, tidak ada pandang bulu atau tajam ke bawah tubuh. Apakah HAM ini bisa dilindungi jika ia oleh siapa? HAM bisa dilindungi dari pemerintah sendiri atau aparat yang berwenang. Siapa aparat yang berwenang? Yaitu kepolisian atau bisa Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang melindungi. Tapi kalau untuk di masyarakat, siapa yang melindungi? Ya. Apa yang terjadi jika HAM dilanggar? HAM dilanggar, ya pasti ada timbal balik lah. Dalam arti timbal baliknya apa? Kita melakukan sesuatu pasti ada. Kalau kita melakukan kesalahan pasti ada akibatnya. Apa akibatnya? Hukuman atau sanksi. Yaitu sanksinya ya kalau kita mencuri pasti kita di penjara. Kalau kita melanggar nggak pembulian di sekolah, bullying, melanggar. Nanti siapa yang menertibkan? Kepolisian. Dari sekolah langsung ke kepolisian. Jangan dianggap gampang kalau masalah bullying. Oke? Pertanyaan kelima, apakah ada peran pemerintah untuk melindungi HAM setiap warga negara? Ya itu Tante bilang tadi, untuk warga negara itu pasti sudah dilindungi dengan adanya aparat kepolisian dari setiap dari setiap daerah itu sudah ada perwakilan. Jadi kita tidak perlu lagi langsung kalau dari sini, dari kabupaten langsung ke Polda, nggak mungkin. Jadi udah ada, kalau dari Raja ya tetap dari Raja gitu, perwakilannya dari sana. Apakah penerapan hukum untuk setiap pelanggar HAM sudah cukup baik? Kalau menurut Tante sendiri sih belum, karena belumnya apa? Masih banyak apa yang Tante jelaskan dari pertanyaan yang sebelumnya kan udah jadi dijelaskan.
Kalau itu HAM, kalau untuk di Indonesia itu belum ada. Contoh kecil, yang kita tahu, yang kalian bisa pakai semua, bensin. Kenapa tante bilang bensin? Untuk diterapkan katanya harus pakai barcode kalau pakai Pertalite, ya kan? Kalau tante jadi BUMN Pertamina, jadi aparat ya, yang tante berlakukan itu pasti dari CC mobil. Nggak usah pakai barcode. Dari CC mobil, dari mobil 1.500 ke bawah itu boleh menggunakan Pertalite. Tapi kalau mobil 1.500 ke atas itu wajib menggunakan Pertamax. Karena apa? Karena mobil udah di atas 1.500 itu udah dianggap mewah. Jadi sudah mampu. Kalau untuk barcode, semua orang barcode bisa. Berarti mobil mewah pun tidak memungkiri. Tinggal dia scan barcode, lewat, bisa Pertalite. Tapi kalau dia menggunakan CC, nggak akan bisa lewat. Karena di belakang mobil itu pasti ada tandanya. Jadi kalau menurut tante, belum terlaksana untuk HAM-nya di Indonesia. Apa saja tantangan terbesar dalam penegakan HAM di dunia saat ini? Tantangan terbesarnya, kalau menurut tante, masalah yang dulu-dulu sih belum terlaksana ya. Belum kayak, mungkin kalian belum lahir, masalah 98 itu HAM-nya belum selesai sampai sekarang, nggak tahu siapa dalangnya kan. Terus yang kedua, untuk yang saat ini ya korupsi. Korupsi itu sampai sekarang belum ada. Kalau untuk rakyat di bawahnya sebenarnya korupsi itu masih merajalela. Kalau bisa diterapkan seperti di luar negeri, mungkin Indonesia lebih maju, HAM-nya bisa lebih atas. Sekarang belum ada. Bagaimana cara mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Mencegahnya itu dari atas. Kalau yang di bawah cuma mengikuti. Kenapa mengikuti? Kalau dari atasnya bisa korupsi, nggak mungkin yang bawah enggak. Coba kalau dari atasnya menerapkan korupsi itu sampai bisa hukuman mati kayak di luar negeri, mungkin di bawahnya nggak akan berani dengan korupsi berapa triliun. Jadi harus diterapkan dari atas dulu. Kalau rakyat biasa seperti kita cuma mengikuti. Apakah HAM itu bersifat mutlak atau dapat dibatasi dalam keadaan tertentu? Kalau dibatasi bisa. Dibatasi bisa apa yang saya sampaikan untuk permasalahan tahun 98 itu bisa diselesaikan. Tidak bisa, sampai sekarang pun nggak bisa. Makanya nggak bisa dibatasi. Udah mutlak. Nah, nama saya Kelly. Ya, saya memang dosen tetap salah satu kampus swasta di Tangerang. Ya, saya ngajar kayaknya lebih dari 20 tahun lah di Tangerang. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang pendidikan Indonesia sekarang? Oh, iya. Kalau saya pribadi itu sudah apa ya? Kalau idealisnya saya, memang kalau pendidikan itu ada pendidikan otak kanan, otak kiri. Terus otak kiri itu lebih kepada IQ gitu ya. Nah, memang berbeda sekali sama kurikulum di luar negeri terutama gitu ya, karena mereka itu tidak melulu tentang otak kiri, biasanya begitu. Jadi memang berbeda. Saya termasuk orang yang lebih senang dengan pendidikan otak kanan sebenarnya, yang itu berbeda gitu. Yang orang yang lebih mementingkan otak kiri dengan otak kanan. Jadi
apa ya, dia selain dia pinter secara IQ, tapi IQ-nya juga bagus gitu. Jadi dia bisa sosialisasi juga bagus, apa ya, interaksi dengan teman juga bagus, empatinya juga bagus, seninya juga ada gitu. Nah ini yang perlu di apa ya, diperhatikan sebetulnya sih gitu. Yang kedua, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang pemerintah jika melakukan efisiensi pada sektor pendidikan yang padahal pendidikan Indonesia sekarang Kurang Iya. Menurut Bapak sendiri itu gimana? Ya, teman-teman bisa simpulkan sendiri nih ya. Dengan kondisi yang kekurangan, ditambah lagi efisiensi gitu kan. Jadi kan itu kan apa ya, seperti paradok lah, artinya berlawanan lah gitu kan. Berlawanan. Sedangkan udah tahu gitu kan, udah tahu kita lagi kekurangan gitu ya. Artinya secara anggaran diperkecil, efisiensi itu kan akan makin berdampak ya. Sedangkan konstitusi kita kan hanya dua, mengingatkan itu hanya dua konstitusi kita, pendidikan dan kesehatan. Itu dua ini yang harus diselamatkan lebih dulu. Artinya kalau pemerintah kita mau concern gitu ya sama ini kita, sama konstitusi kita, jadi kalau anggaran APBN atau APBD gitu ya, APBN lah namanya, itu harus dialokasikannya harusnya memang ke dua sektor itu dulu, karena konstitusi itu ngomongin itu, ngomong tentang satu pendidikan, dua kesehatan, itu dulu harusnya, baru yang lain. Izin bertanya Pak, yang pertanyaan ketiga, menurut Bapak apa faktor utama yang menyebabkan kurangnya akses pendidikan? Ya, teman-teman bisa lihat lah antara kita apa namanya, kota, kabupaten, desa gitu kan, selalu ada perbedaan. Seandainya pun kayak kita bisa di Tangerang lah ya, antara kota dengan kabupaten aja kan itu sangat berbeda kan. Artinya sekolah-sekolah favorit kota bicara negeri gitu di kabupaten pasti lebih sedikit dibanding kota masih banyak pilihan kan gitu ya, kayak gitu lah pertama ya. Belum lagi sarana prasarananya, bicara tentang tenaga pendidiknya juga gitu, pasti berbeda. Yang keempat, bagaimana cara menurut Bapak untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari murid maupun guru? Ya, kalau meningkatkan kualitas sebenarnya sih upaya-upaya itu udah ada ya. Ya teman-teman bisa lihat ya apa ya, dari teman-teman dari kecil sampai usia sekarang, jumlah penduduk populasinya kan bukannya bertambah, berlipat-lipat penambahan penduduknya kan gitu, tapi penambahan sekolah tidak. benar nggak teman-teman? Iya. Sadar nggak? Sadar. Kayaknya sekolah negeri itu aja gitu kan? Iya. Ya, kalau nggak dibantu sama swasta, luar biasa repotnya tuh pemerintah. Jadi yang bertambah selama ini kan hanya sekolah swasta kan, negerinya itu aja gitu. Jadi memang rasio antara kebutuhan jumlah sekolah dengan jumlah calon murid nggak berimbang gitu. Ya Pak, menurut Bapak sendiri dengan keadaan pendidikan Indonesia yang sekarang ini, kan Indonesia digadang-gadang menjadi Indonesia emas pada tahun 2045 ya. Iya. Menurut Bapak, apakah Indonesia emas itu akan terjadi di 2045 atau tidak? Ya itu cita-cita yang baik sih boleh aja ya teman-teman, cita-cita yang cita-cita. Tapi apakah upaya kita itu untuk mengejar cita-cita itu berbanding lurus gitu ya? Apakah teman-teman mau pinter, apakah berbanding lurus dengan kegiatannya sehari-hari, sering belajar gitu kan? Tentunya kalau tidak berbanding lurus kegiatan kesehariannya sulit dicapai kan? Itu sama. Ini juga bicara Indonesia emas itu banyak faktor teman-teman, nggak hanya sekedar bicara pendidikan doang kan. Anak-anaknya sendiri, apakah dari usia mulai dari rahim itu tuh harus nutrisinya juga kan harus disiapkan gitu kan ya. Apakah itu udah bicara tentang ekonomi, sosial, budaya. Bicara Indonesia emas itu bicara banyak faktor gitu, nggak hanya satu faktor soal pendidikan, bukan semuanya gitu.
Jadi kita kalau di dalam ilmu manajemen itu ada input, ada proses, ada output gitu. Nah, output kita mau Indonesia Emas kan, inputnya gimana, prosesnya gimana, inputnya udah siap belum? Ya kita orang tua kita mau menghasilkan makanan yang lezat, inputnya gimana? Dia beli makanannya berkualitas atau enggak kan gitu ya, yang segar, yang fresh segala macam. Terus cara prosesnya gimana? Sama kalau orang tua itu gitu. Ilmu manajemen itu dipakai gitu. Orang tua kita selalu pakai itu walaupun mereka tanpa sadar ya, mereka menerapkan ilmu manajemen itu sama itu input, proses, output. Ilmu manajemen hanya inti sehari seperti itu aja gitu. Nah, sama pemerintah yang ngomongin tentang Indonesia Emas, inputnya gimana? Regulasinya segala macam kita bisa lihat lah ya, sampai ada yang bisa gelap segala macam, karena kan masyarakat itu melihat gitu, dia maunya ini tapi kok inputnya dan prosesnya seperti ini, rasanya sulit untuk menuju Indonesia Emas kan gitu kan. Proses itu nggak pernah menjadi hasil kan, kita selalu bicara itu kan sederhananya gitu. Nggak ada yang prosesnya inputnya asal-asalan, prosesnya juga asal-asalan, terus semua sedang baik, itu malah melanggar sunatullah gitu kan. Selain dari pemerintah sendiri, menurut Bapak, apakah masyarakat bisa berkontribusi dalam memperbaiki akses dan kualitas terhadap pendidikan? Jika iya, bagaimana caranya? Iya, ini pemerataan akses pendidikan artinya bicara tentang nggak satu tempat kan, berarti ya bicara beberapa tempat kan ya, beberapa daerah, artinya daerah yang satu dengan daerah yang lain harus disamakan gitu. Nah, memang pihak swasta itu bicara swasta ya, masyarakat bicaranya masyarakat, apakah apa tadi? Iya. Dan masyarakat ya bisa bantu aktif ya, artinya tadi salah satunya sektor sekolah swasta itu kan juga upaya masyarakat untuk ambil bagian gitu. Sekolah swasta itu sangat membantu sekali pemerintah gitu, dalam salah satunya upaya itu ya. Ditambah lagi kan kita memang masyarakat itu dengan dia mempersiapkan juga ya, masyarakat juga bidang-bidang seperti gurunya juga kan yang bisa membantu ya, dia meningkatkan kompetensi dia sendiri walaupun dengan keterbatasan pemerintah makan gitu ya, dia kompetensinya dia ditingkatkan sendiri, guru-gurunya juga dengan tetap belajar, dengan tetap menggali ilmu, kompetensinya ditambahkan. Salah satunya itu. Menurut Bapak, kekurangan akses terhadap pelayanan dasar dapat mempengaruhi hak asasi manusia dan kualitas hidup masyarakatnya? Iya, jelas itu memang mempengaruhi sekali gitu. Akses pendidikan, makanya teman-teman kalau pernah tahu kaisar dari Jepang saat Jepang itu dibom ya, bom di Hiroshima Nagasaki, dibom sama Amerika waktu itu ya. Kaisarnya itu hanya nanya, kita bayangin dengan suatu negara dibom gitu, dan dia jadi peradabannya kan jadi hilang, jadi tinggal gitu ya. Hanya satu yang tidak sama kaisar itu tanya, berapa guru-guru kita yang masih ada gitu. Jadi negara lain itu tahu, jadi untuk membangun peradaban itu memang dari pendidikannya dulu, bukan dari yang lain. Dia nggak nanya tentang stok pangan, dia nggak nanya itu, dia tanya berapa yang guru-guru yang masih ada, yang masih hidup, saya akan membangun Jepang 20 tahun ke depan gitu. Jadi memang begitu, itu empiris ya, secara empiris, secara sudah sejarah gitu, membuktikan bahwa Jepang itu bisa seperti negara luar biasa sampai di Asia itu masih paling hebat ya, karena mengutamakan pendidikan ya. Jadi kalau pendidikan kita ya katakanlah dalam tanda kutip setengah hati gitu ya, sektor-sektor lain nggak bisa, nggak, itu udah membuktikan gitu. Dia hanya nanya tentang berapa guru, artinya bicara pendidikan kan,
jangan ngetok, jangan hanya stok pangannya berapa, cukup nggak buat berapa tahun ke depan, nggak begitu. Karena dengan pendidikan justru bidang-bidang lain tuh nanti akan bisa bergerak dan realisasinya lebih bagus kalau masyarakat kita pendidikannya juga bagus. Terakhir Bapak boleh kasih pesan nggak buat kita sebagai pelajar gitu? Ya, sebagai pelajar artinya teman-teman yang paling utama adalah belajar yang sebaik mungkin, kejar cita-cita sekonsen mungkin, dan harus membangun, ikut partisipasi aktif ya